Mungkin dulu kenapa di setiap lomba sering kalah, audisi sering kalah, tapi kok masih mau lagi gitu ya, nggak kapok. Karena mungkin mindsetnya, Kang. Kalau ikut kompetisi atau ikut lomba itu tujuannya bukan buat menang. Tujuannya adalah untuk pengalaman. Aku juga sebenarnya nggak nyangka bisa sampai waktu itu masuk di grand final, karena kan saingannya memang banyak yang senior-senior. Pas 14 besar itu aku udah junior sendiri tuh, udah 13 tahun sendiri, yang lain udah 20. Yang bikin aku yakin pada saat itu dengan kemampuan aku sendiri adalah, aku nih salah satu kontestan muda yang berhasil bertahan sampai sejauh ini, berarti aku punya sesuatu yang orang lain gak punya. Sedangkan aku pada saat itu nyanyi itu gak ekspresif. Hanin ini bisa bikin lagu itu nyawanya hidup gitu. Waktu itu aku belum ngerti caranya gimana untuk nyampein sebuah lagu supaya pesannya itu benar-benar nyampe, atau lagunya ini jadi bernyawa. Aku nggak tahu, nyanyi aja. Nyanyinya yang full teknik itu orang banyak bisa, tapi kalau orang yang nyanyi dengan rasa itu sedikit. Hanindya, selamat datang. Terima kasih, Kang Ridwan. Alhamdulillah ya, makasih banyak sudah mampir. Dengan senang hati, aku juga makasih nih diajak main ke sini. Alhamdulillah. Tadinya dipikir agak jauh rumahnya, ternyata deket ya. Ternyata deket. Dari Gunung Putri. Kirainnya Bogornya di Bogor kota ya. Iya, saya pikir dari Bogor kota ke sini ya masih setengah jam lah, masih deket gitu. Apalagi kalau Gunung Putri lebih deket lagi ya. Iya. Sebenarnya sama aja. Sama aja. Ya sekarang kan aksesnya lebih mudah ya. Gitu. Karena ada tol baru. Betul, ada tol baru. Gimana Hanin, kesibukannya apa nih? Dulu pernah jadi runner up ya? Di apa? Ajang Rising Star Indonesia 2014. Itu bisa ceritain nggak? Itu gimana? Itu awalnya lucu sih, Kang Ridwan. Jadi memang sebelum-sebelumnya Rising Star itu kan banyak ajang pencarian bakat lain ya. Waktu itu ada IMB, terus ada Indonesia's Got Talent juga, ada Idola Cilik juga. Sebelum-sebelumnya aku udah pernah nyoba ikutan, terus nggak pernah lolos tuh. Nyoba beberapa nggak pernah lolos? Nggak pernah lolos, audisi per kotanya tuh nggak pernah lolos. Terus sampai akhirnya ngeliat iklan di TV, ada Rising Star. Rising Star kan kehitungnya dia baru banget waktu itu, karena biasanya kan kayak Indonesian Idol, terus Indonesia's Got Talent yang udah sering gitu. Tiba-tiba ada iklan Rising Star, batas usianya itu dari 14 tahun sampai 40 sekian gitu kalau nggak salah. Kebetulan usia aku waktu itu 14 tahun. Cocok lah ya? 13 ya, 13 tahun. Batas usia termudanya itu 13 tahun. Akhirnya pengen tuh ikutan lagi tuh, karena ngeliat iklan di TV kan audisinya ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di kota-kota besar lainnya lah gitu. Waktu itu tuh pengen ikut di audisi di Jakarta, tapi jadwal audisinya itu bentrok sama jadwal ujian di sekolah. Karena kan waktu itu masih kelas 2 SMP ya. Iya. Terus akhirnya cari tanggal yang gak bentrok sama ujian sekolah, akhirnya ketemu di Bandung, audisi yang Bandung itu. Oh, ya sengaja ke Bandung? Buat audisi. Kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP. Kayak anak saya. Oke, terus? Nah, terus akhirnya kita berangkat nih sekeluarga ke Bandung, nganterin aku audisi waktu itu. Fansnya ini keluarga, ayah. Supporter nomor 1 pokoknya dari dulu adalah ayah, bunda, adik-adik gitu. Diantarlah nih ke Bandung gitu. Kebetulan waktu itu ada 2 hari audisi. Nah, hari pertama audisi ini, karena berangkat dari rumah tuh pagi ya waktu itu ya. Berangkat pagi, nyampenya sekitar jam 2 siang. Audisi kan udah mulai, malah kalau ngantri di luar tuh udah sepi karena udah pada masuk ke dalam gitu kan. Pas kita masuk, nggak boleh diantar tuh. Jadi orang tuanya nganternya cuma sampai depan doang. Akhirnya aku masuk sendiri. Keadaan bangun tidur, disuruh nyanyi gitu. Oh, jadi di mobilnya tidur? Di mobilnya tidur. Di mobilnya tidur. Jadi pas bangun tidur ini langsung audisi, langsung disuruh nyanyi gitu kan. Kayak udah mah sendirian, pertama kali sendirian, ketemu sama orang baru gitu. Terus harus nyanyi, jadinya waktu itu sempet yang kayak hahoh dulu tuh di dalam tuh. Akhirnya nyanyi, tapi nyanyinya nggak maksimal lah waktu itu. Nggak lolos hari pertama. Hari pertama nggak lolos? Hari pertama nggak lolos. Karena ada 2 hari, akhirnya ya udah coba lagi yuk hari kedua gitu. Daftar lagi? Daftar lagi. Pak keren nih, nggak menyerah. Ikut antri lagi di hari kedua itu, karena kita dari pagi kan, ngikut dari pagi, ikut antri. Berarti langsung sekalian nginep saat itu? Iya, masih penasaran? Sekalian nginep akhirnya.
Terus ngantri dari pagi dan memang nggak boleh orang tua masuk ya, waktu itu nggak boleh masuk. Jadi aku ngantri sendirian. Ke dalam itu prosesnya kan panjang ya ngantrinya. Jadi sebelum masuk ke booth, abis masuk ke booth itu masuk ke booth lainnya lagi. Terus ada yang kayak casting gitu ya, udah di depan kamera gitu. Jadi ada beberapa tahap gitu dan nggak boleh didampingi sama orang tua gitu. Waktu itu peserta yang umuran aku ini dikit banget gitu, nemuinnya yang seumuran tuh dikit banget gitu. Jadi waktu itu gabungnya sama teteh-teteh, sama Bandung gitu, sama ibu-ibu gitu gabung. Ya di dalam juga nggak ada sinyal, jadi nggak bisa ngabarin ayah kan waktu itu kan. Jadi bunda sama adik-adik di hotel, ayah di nganterin aku gitu waktu itu. Nggak bisa ngabarin tuh karena sinyal juga nggak ada. Keluar pokoknya siang atau sore gitu ya, udah beres audisi. Dari pagi itu? Dari pagi. Karena lolos terus, dari booth yang 1 lolos ke booth 2, abis booth 2 lolos sampai yang tahap terakhir itu. Kalau nggak salah ada tiga tahap. Oh, jadi tes dulu yang 1. Kalau nggak lolos balik langsung? Balik. Oh, gitu. Ketika lolos 1 lanjut 2. Lanjut 2. Nah, habis lolos di yang kedua ini, yang finalnya tuh final per kotanya gitu ya. Itu yang tadi pakai kamera terus green screen gitu. Yang ketiga berarti itu? Yang ketiga. Udah pakai kamera di sana? Pakai kameranya tapi masih di dalam ruangan kayak gini. Iya. Pakai kamera dan jurinya belum ketemu sama juri artis waktu itu. Di Bandung belum ketemu? Belum ketemu. Jadi setelah lolos audisi yang di Bandung itu, nanti kalau kamu lolos ke live audition yang ditayangin di TV, kamu nanti ditelepon gitu. Akhirnya setelah itu kan, ya udah kita tinggal nunggu telepon kan. Ditungguin kok nggak ada ya teleponnya. Udah berapa minggu ya waktu itu ya kira-kira? Beberapa minggu? Iya, kayaknya sebulanan lebih lah baru ada kabar. Lolos tuh live audition, lolos bulan puasa waktu itu. Oh, langsung dipanggil? Langsung dipanggil. Audisi yang di Jakarta, yang sama. Jadi dari Bandung karena lolos lanjut ke Jakarta? Iya, audisi yang di studio RCTI-nya Jakarta itu, ketemu sama juri artis kan. Dari mereka kalau misalkan lolos lagi ya udah tuh masuk terus gitu. Aku juga sebenarnya nggak nyangka bisa sampai waktu itu masuk di grand final karena kan saingannya memang banyak yang senior, banyak yang pengalamannya lebih dari aku waktu itu. Banyak juga yang seumuran dan mereka punya keunikannya masing-masing lah gitu. Dan mereka lebih mudah bergaul gitu ketimbang aku waktu itu, karena aku tuh memang dari dulu jarang bergaul sama orang. Terus sebelumnya juga nggak mau yang jauh-jauh sama bunda sama ayah. Jadi kalau kemana-mana ini harus diantar gitu. Sedangkan ini harus karantina waktu itu kan, karantina yang benar-benar sendiri gitu. Jadi ya waktu itu juga sempat mau pulang di 14 besar sebenarnya. Nangis bukan? Kangen sama orang tua? Karena teman-temanku pada tereliminasi, pada pulang. Jangan nggak punya teman lagi. Jadi udah tegang duluan ujungnya? Iya, kayak aduh gimana ya ini di karantina sendirian, gak punya teman lagi. Emang berapa besar saat itu yang di karantina? Yang di karantina tuh pokoknya aku udah di 14 besar ya waktu itu ya. Udah di 14 besar. Terus teman-temanku nih udah pada pulang, gak masuk ke 14 besar. Jadi akhirnya yang ngerasa nggak punya temen, masih kecil gitu. Itu waktu itu kan handphone juga disita. Jadi aku teleponnya pakai telepon hotel. Oke, tapi diizinin ya? Enggak, aku diem-diem. Aku nggak bilang sama panitia gitu. Kan sama hotel nggak boleh juga? Boleh? Boleh, asal kita deposit 50.000 ke resepsionis. Tuh, nah itu triknya nih kalau pengen nelfon orang terdekat lagi di karantina. Tapi kayaknya kalau sekarang boleh deh pegang handphone. Oh iya. Karena kan butuh kebutuhan buat sosial media juga mungkin ya kalau sekarang. Posting kayak ya. Gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi ya udah akhirnya diem-diem nelfon. Mau pulang nih tadinya, bisa nggak ya ngundurin diri aja gitu. Oh, udah nelfon ke ayah itu? Udah nelfon. Mau pulang gitu? Iya, mau pulang gitu. Cuman ya dari keluarga nguatin lagi lah, sayang nih udah 14 besar gitu, masa mau pulang ngundurin diri gitu kan, sayang banget udah sejauh itu gitu. Coba aja dulu bergaul sama yang lain, coba ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu. Akhirnya waktu itu mencoba membuka diri lah gitu, karena aku kebetulan deket sama salah satu panitia juga dulu. Sama dua deng, ada Kak Bayu sama Kak Hana waktu itu. Aku deketnya sama mereka. Gara-gara deket sama panitia itu, akhirnya aku mulai berani approach teman-teman kontestan yang lain. Jadi akhirnya mulai deket lagi, mulai nyaman lagi. Jadi sebetulnya bukan apa ya? Bukan gak pede dengan kualitas suara ya. Bukan. Mungkin mental ya, satu gak ada temen kayak gitu. Jadi udah
jiper duluan lagi gitu jiper ya. duluan. Aduh, jadi tegang sepanjang waktu. Iya. Sempat mau pulang ya. Sempat mau Tapi pulang. karena berteman lagi nyaman lagi. Nyaman Oke, lagi. Terus akhirnya ya udah berjalan mengalir aja gitu. Aku juga ya pada saat itu punya harapan gitu, tapi nggak yang nargetin banget ke diri sendiri harus menang, harus juara 1 gitu, nggak. Harus masuk grand final aja kayaknya ya masuk, alhamdulillah. Enggak juga, yang penting dapat pengalaman gitu. Segitu nggak ada target. Nggak ada target tapi ya kalau ditarget ya. tetap berusaha, Usahanya ada tapi nggak ada target karena mungkin belum paham juga soal target kayak gitu ya. Iya. Lebih ke ngalir aja gitu ya. Ngalir aja gitu. Karena sadar diri yang lain juga bagus-bagus gitu. Iya. Jadi ya udah, waktu itu ngalir ternyata masuklah sampai di grand final gitu. Nah, tadi kan bilang ya, kan yang lain pada bagus ya. Itu cara berpikir mentalnya gimana supaya siap saat tampil itu gimana? Kan nggak mudah ya, artinya kadang orang lain suaranya ya kita dengar kok lebih bagus, kita perasaan biasa aja gitu kan. Kan nggak mudah ya itu mempersiapkan itu apa yang dilakukan Hanin saat itu? Pada saat itu sih, walaupun aku juga tahu teman-teman yang lain ini punya keunikannya masing-masing, mereka bagus-bagus, mereka kan senior-senior semua ya, karena pas 14 besar itu aku udah junior sendiri tuh, udah 13 tahun sendiri, yang lain udah 20 tahun. Senior tuh secara umum ya? Iya, secara umur. Iya, Okay. secara umur. Dan pengalaman juga pastinya gitu kan. Karena belum tentu pengalaman. udah kelihatan. Udah banyak yang sering manggung gitu, udah gitu. Karena pas ngobrol tahu jadinya. Iya. Jadi udah ya pengalaman mereka lebih banyak lah gitu buat stage act dan lain-lain. Cuman pada saat itu aku mikir yang bikin aku yakin pada saat itu dengan kemampuan aku sendiri adalah aku nih salah satu kontestan muda yang berhasil bertahan sampai sejauh ini. Berarti aku punya sesuatu yang orang lain gak punya. Nah, itu pas di berapa besar itu? Berapa besar ya? Sekitar. Kayaknya sekitar 8 besar deh. Pas 8 besar udah mulai berpikir itu. Jadi udah lebih pede gitu ya. Sebelumnya agak minder-minder kali ya. Iya pastilah. Ketemu sama mereka semua kayak wah udah jago-jago semua nih gitu. Gitu. Ya kan mereka nyanyinya gerakannya jago ya kan. Iya. Cara di panggungnya udah biasa. Sedangkan aku pada saat itu nyanyi itu nggak ekspresif. Oh, masih kaku gitu. Masih kaku banget Kang Ridwan. Jadi bener-bener yang nyanyi aja. Jadi sekeluarnya naturalnya ekspresinya aja, tapi kayak nggak ada effort untuk harus ekspresinya begini nih ketika nyanyi ini, harus begini, harus begitu. Karena kan idealnya ketika lagunya sedih ya kita ikut sedih, mungkin koreografinya mengikuti juga gitu. Cuma saat itu Hanin nggak nyampe ke situ. Enggak. Tapi itu ngalir aja sampai jadi juara 2 berarti runner up tuh ya? Iya, Kedua berarti ya? Itu gimana tuh bisa kayak gitu itu? Aduh, balik lagi mungkin udah takdir ya. Udah takdir. Rasa-rasanya apa? Rasa-rasanya kan ada dong. Gua kenapa kedua ya? Karena gua punya keunikan di apa gitu dibanding yang lain. Kalau dipikir-pikir kan ada kan punya kelebihan. Kenapa kedua? Kan juri ngomong kan, kamu kelebihannya ini itu. Kira-kira kenapa tuh bisa lolos sampai 2 besar? Kelebihannya sih mungkin kalau yang sering didengar ya dari komentar-komentar juri ini, Hanin ini bisa bikin lagu itu nyawanya hidup gitu. Lagunya jadi hidup? Lagunya jadi hidup. Padahal nggak niat itu? Padahal ya ngalir aja. Aku nggak pernah ada, waktu itu aku belum ngerti caranya gimana untuk nyampein sebuah lagu supaya pesannya itu benar-benar nyampe atau lagunya ini jadi bernyawa. Aku nggak tahu, nyanyi aja gitu. Tapi komentar itu selalu aku dengar dari, bukan selalu ya, sering aku dengar dari juri-juri. Jadi waktu itu kalau nggak salah sempat ada yang ngomong kalau nyanyinya yang full teknik itu orang banyak bisa, tapi kalau orang yang nyanyi dengan rasa itu sedikit. Yang benar-benar bisa nyampein lagu dengan rasa, bisa ngidupin si lagunya itu jadi bernyawa gitu. Mungkin itu. Padahal segitu masih ngalir ya. Iya. Apa jangan-jangan udah dewasa lebih susah gitu? Kan dulu lagi kecil polos lebih ngalir gitu. Udah dewasa kan, kalau dewasa berarti nggak natural lagi kan, lebih menantang lagi gitu. Oke. Terus setelah itu runner up kan? Oke. Setelah itu runner up. Kalau hobinya itu emang dari kecil nyanyi atau gimana? Memang dari kecil Kang Ridwan.
Aku kecil seneng. tuh umur berapa gitu? Aku dari kalau mulai suka nyanyi itu dari 3,5 tahun katanya. 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun. Awalnya karena waktu itu bunda kan ngerjain kerjaan rumah itu sendiri kan. Terus aku ya suka rewel gitu. Bunda nih nyari cara nih, gimana ya nih biar nih anak nggak rewel gitu katanya. Akhirnya coba dibeliin VCD anak-anak dulu, lagu anak-anak disetelin. Iya. Pas disetelin itu aku ternyata anteng. Oh. Kayak ikut-ikut nyanyi. Nah dari situlah mulai kelihatan nih, orang tua aku juga mulai ngeliat kok nih anak ternyata bisa nyanyi ya. Dan akunya tuh seneng gitu karena terus-terusan nyanyi gitu di rumah. Belum ada YouTube mungkin saat itu ya? Belum ada. Jadi belum kan ada VCD. atau belum populer kali ya? Iya. Karena masih udah ada kayaknya ya, cuman belum populer ya. 2004 berarti kalau aku. Oh, belum ada ya. Belum ada ya? YouTube itu 2000 YouTube itu 2010-an atau 2012. Oh, populer gitu di ya. Indonesianya tahun Iya. segitu. Betul. Gitu. Jadi ya pada saat itu berawalnya dari situ gitu karena orang tua melihat potensi Hanin bisa nyanyi, akhirnya mulai diarahkan, akunya juga suka. Betul. Dan memang itu menjadi hobi gitu. Nyanyi, musik itu udah emang hobi dari kecil. Oke, terus dari kecil nyanyi, terus ngapain aja? Maksudnya ya nyanyi alami atau sempat les juga dulu atau gimana tuh? Awalnya otodidak, Kang. Oke. Awalnya otodidak, terus sempat ikut les vokal waktu itu kalau nggak salah waktu aku TK atau kelas 1 SD. Terus itu juga ikut lesnya yang kayak manggil guru private gitu ya waktu itu. Jadi sebenarnya sebetulnya mah itu ketemu kenal nggak sengaja, akhirnya lesnya juga ya padanya aja gitu. Akhirnya seneng sama dia. Oh, jadi ketemu sama orang secara nggak sengaja, ujungnya dampingin gitu. Jadi bukan yang sengaja Manggil. ke tempat les itu gitu. Ini ayahnya yang lebih ingat ya? Iya, karena dulu aku Masih ingetnya gurunya sering datang ke rumah, gitu. Jadi Itu berarti yang guru les pertama yang mungkin lebih ngarahin lah ya. iya. Ini misalnya cocoknya di lagu-lagu seperti ini. Cuma dulu juga aku nggak inget banyak sih, Kang. Jujur aku dulu nggak inget banyak karena mungkin aku juga belum banyak ngerti ya waktu itu. Dan cuma setahun atau 2 tahun ya waktu itu. Itu kan ketemu gara-gara kamu rekaman di kampung artis itu Gajah Mada. Dulu kecilnya diajak rekaman. Terus ketemu sama si guru itu gitu. Oh, Jadi, dan dia karena seneng ya. Iya, dampingin. karena ngeliat Hanin nyanyi terus dia seneng, akhirnya dia mau jadi mentor vokal waktu itu Betul. gitu. Akhirnya setahun 2 tahun kalau nggak salah gurunya ini nggak lama meninggal. Terus ya udah dari situ aku nggak belajar lagi. Otodidak ya, belajarnya sama bapak saya ini. Sama juga ya. Seniman tingkat dewa. Pengamat musik kali ya. Pengamat musik, penikmat musik jadi, gitu. ngasih arahan ke Hanin. Nih kurang ekspresif. Iya benar-benar. Oh, betul. Jadi gitu. kalau dulu mungkin orang belajar vokal itu teknik vokal yang dipelajarin ya. Banyak kan orang pelajari teknik vokal kalau pengen nyanyi gitu. Kalau aku dulu teknik-teknik vokal yang diajarin sama guru vokal aku waktu itu, aku nggak inget banyak. Aku cuma inget diajarin vibra waktu itu. Sisanya aku nggak inget gimana cara nyanyi yang diajarin tuh aku nggak inget karena masih kecil banget waktu itu. Dan setelah itu aku belajar nyanyi itu sama ayah. Belajar nyanyi juga bukan yang cara nyanyi tuh yang bener tuh kayak gini, cara nyanyi yang bener tuh kayak gini, harusnya begini, pakai suara, pakai pernafasan diafragma itu aku sampai sekarang nggak ngerti. Aku nggak ngerti cara bernyanyi dengan teknik yang betul itu aku nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi yang aku tahu dulu yang ayah ajarin ke aku adalah penekanannya di kalimat ini kurang begini, ini harusnya di sini kurang begini. Jadi kayak lebih ngarahin apa ya? Cuma ngarahin yang enak sama nggak enak didengar, gitu. Dan akhirnya mungkin karena akhirnya terbiasa dengan itu, jadi ya nyanyinya itu sampai sekarang sekeluarnya aja, seenaknya menurut kupingku aja gitu. Dan aku nggak ngerti caranya nyanyi yang pakai teknik pernafasan ini itu, aku nggak ngerti sampai sekarang gitu. Jadi by feeling aja. Tapi jangan-jangan dulu pernah diajarin sama gurunya, cuman nggak ngaja, ujungnya udah alam bawah sadar ngalir, mungkin bisa jadi gitu. Kadang kan kita pernah nih belajar sesuatu kan gitu ya, kita pernah belajar sesuatu, tapi tanpa sadar itu udah ngebantu natural kita dilakukan gitu. Betul. Tapi kita nggak tahu aja itu. Nggak tahu aja, padahal dulu pernah belajar. Bisa jadi begitu. Oh, jadi belajarnya itu sekarang lebih ke kayak penekanan dari nada-nadanya atau dari liriknya mungkin ya gitu ya. Jadi bermain di situ, makanya
pas tadi itu seolah-olah menghayati kan, jadi lagu tuh seolah-olah hidup karena gurunya ayah gitu. Iya begitulah adanya. Oh iya. Lucu. Berarti yang selama ini dampingin Hanin tuh ayah berarti? Ayah sama bunda gitu, yang dampingin dari kecil, dari dulu ikut lomba-lomba yang lokalan lah, festival-festival lokal, sampai sekarang kerja pun ya mereka yang dampingin aku. Gitu. Kalau nggak ada yang dampingin orang tua, mungkin nggak kayak sekarang? Nggak mungkin sih. Karena yang ngarahin, yang ngasih masukan, yang ngasih arahan, yang ngasih nasihat ketika aku lagi down. Karena makin gede, aku tuh anaknya overthinking banget, Kang Ridwan. Jadi kalau sekarang tuh mungkin lebih ke mentalnya kali ya. Ih, aduh gimana ya, kok gini-gini aja ya. Aduh kayaknya aku gagal deh. Aduh kayaknya aku nggak berhasil. Jadi sekarang tuh kalau nggak ada peran orang tua di situ, nggak mungkin bisa sampai sekarang gitu. Terlebih dulu masih kecil kan, kalau nggak ada yang ngarahin, kalau nggak ada yang melihat potensi itu, aku punya potensi di situ, nggak akan bisa ke titik yang sekarang pasti. Jadi pentingnya peran dari orang terdekat lah ya, dalam hal ini kan ayah lah gitu atau orang tua, melihat ada potensi, kemudian diarahkan, didampingi, dibimbing bahkan. Betul. Ya. Bahkan sampai sekarang ditempel gitu. Ditempel sampai sekarang, guys. Artinya itu perannya itu sangat penting karena nggak mungkin ya tanpa peran sosok yang seperti itu ya bisa tumbuh seperti sekarang. Jadi kalaupun kita punya talent yang bagus gitu ya, tapi kalau nggak ada yang dampingin yang benar, bisa jadi nggak berkembang gitu ya. Betul. Karena kan tadi cerita juga kan bagaimana cara bisa menghidupkan satu lagu itu kan dengan cara penekanan di lirik tertentu atau nada tertentu. Kan itu ayah ya, yang mana ayah pun nggak belajar mungkin ya. Hanya pengamat aja, ini kurang oke gitu aja, mungkin kan kayak gitu ya. Gitu. Ya. Jadi lebih ngarahin. Kalau peran bunda itu gimana biasanya bunda? Kalau bunda dulu waktu kecil, perjalanan aku sebelum aku berada di titik yang sekarang, bunda tuh dulu pasti dampingin terus kalau kemana-mana, kalau nyanyi. Dulu aku nggak mau berdua dong sama ayah, harus sama bunda gitu waktu. Jadi bunda dampingin, terus dulu bunda make upin juga kalau misalkan lagi mau lomba atau lagi mau nyanyi. Kalau sekarang karena bunda juga mungkin yang diurusinnya kan di rumah gitu. Jadi sekarang masih ada adik juga ngurusin rumah juga. Jadi sekarang aku kalau soal karir kerjaan lebih ke ayah gitu. Cuman kalau bunda nih tugasnya lebih ke ya itu tadi, ngasih wejangan-wejangan lah, banyak ngingetin aku, apalagi di dunia entertain gitu ya. Kan kalau nggak sering-sering diingetin sama orang tua, takutnya anaknya keluar jalur gitu. Nah itulah fungsinya bunda tuh, selalu ngingetin, Kak ingat nggak boleh begini, nggak boleh begitu, Kak bersyukur, kayak gitu sih. Kalau aku lagi down juga cerita ke bunda gitu. Ya, rambu-rambunya banyak kayaknya. Banyak sekali. Udah rambu-rambu, terus yang jagainnya ayah lagi. Aman gitu. lah. Aman. Dibungkus jadinya ya. Iya betul. Nah terus kan dari kecil nih perjalanannya nih menarik kan, ketika kecil terus kan pernah ikut lomba macam-macam saat itu ya. Dan nggak lolos kan? Iya. Rising Star kan baru lolosnya. Kan? Itu kok masih mau gitu ikutan berapa audisi yang pernah diikutin sebelum Rising Star? Banyak banget tuh, berapa kira-kira aja? Itu tadi yang aku sebutin Idola Cilik waktu aku masih SD. Terus habis itu sempat ikutan lagi Indonesia Mencari Bakat. Mencari Bakat, IMB. Ya. Habis itu ikut Indonesia's Got Talent juga. Terus waktu itu apa lagi ya? Udah, berarti 3 ya. Idol belum masuk usia. Belum masuk usia. Tapi kan yang audisi-audisi yang kecil-kecilan, lomba-lomba udah ada juga kan? Lomba festival yang kayak di mall-mall. Ada kan? Gitu. Banyak dulu, seringnya kayak gitu. Nah maksud saya kan kita kalau bicara pengalaman, tadi kan saya ngomongin umur ya. Kan kalau bicara umur ya senior kan lebih punya umur lah ya. Nggak bisa dipungkiri kan, kalau KTP nggak bisa dibohongi ya. Tapi kalau bicara pengalaman kan setiap orang punya jalurnya masing-masing. Orang kan nggak tahu, Hanin sekarang berhasil di bidang nyanyi, tarik suara, orang nggak tahu perjalanannya seperti apa. Kan ada orang tuh yang pengen ke tarik suara, baru masuk, udah apa ya bahasa Indonesia tuh, kalau bahasa Sundanya mah cehan gitu. Bahasa Tangan tai ayam. Tangan tai ayam gitu ya. Mentalnya tuh gampang banget down lah gitu. Kan
ternyata seorang Hanin ini kan nggak tiba-tiba gitu kan. Ini ada satu proses kan. Bahkan mungkin nanti saya tanya juga dalam karirnya kan pernah ada ngerasa mentalnya down juga pastinya kan seperti itu. Nah ini dalam perjalanan nih kan, perjalanan Hanin dari tadi kan dari sempat ikut beberapa audisi, itu apa yang menyebabkan nggak nyerah gitu? Kan harusnya orang kalau udah beberapa audisi gagal, udahlah gitu. Itu apa? Kenapa? Yang mau Hanin atau Ayah nih dulu? Saya tanya dulu nih. Yang mau aku, Kang. Oh, saya kan yang maunya Ayah, saya tanya Ayah gitu. Karena dulu waktu aku udah jarang, Ayah ini jarang nyariin lomba-lomba. Aku nanya, ya aku nggak ada lomba lagi sih. Oh. Gitu. Yang nyari-nyari juga. Nyari. Mungkin dulu kenapa di setiap lomba sering kalah, audisi sering kalah, tapi kok masih mau lagi gitu ya, nggak kapok. Karena mungkin mindsetnya, Kang. Dulu mindset yang ditanamin ke aku, kalau ikut kompetisi atau ikut lomba itu tujuannya bukan buat menang. Tujuannya adalah untuk pengalaman. Jadi dulu Bunda sama Ayah selalu bilang sama aku, menang kalah itu biasa, Kak. Yang penting pengalaman, jam terbang. Jadi mungkin mindsetnya itu, Kang. Kalau mindsetnya kita diarahin lomba, diikutin lomba untuk jadi pemenang, mungkin aku juga udah nggak akan mau waktu itu, karena udah berkali-kali kalah, berkali-kali dicurangin. Dulu waktu FLS 2N sekolah, waktu SD, waktu SMP, itu dicurangin semua, Kang. Maksudnya gimana, curangin gimana? Ya jadi kayak waktu itu tuh harusnya bisa masuk sampai ke tahap selanjutnya. Tapi karena itu jadi rahasia umum gitu ya. Maksudnya udah menjadi rahasia umum yang kalau lombanya di sini udah pasti nih yang untuk lomba kali ini si ini nih yang menang, sekolah ini nih yang menang gitu. Jadi mau sebagus lomba antar sekolah. Ya, FLS 2N waktu itu. Nah itu tuh. Itu kayak kalau udah mentalnya mindsetnya udah harus menjadi seorang pemenang, udah nggak mau lagi pasti ikut-ikut karena ngapain gitu. Nggak diapresiasi juga gitu, nggak akan menang juga lagi gitu, bakalan kalah juga gitu. Tapi karena waktu itu mindsetnya bukan untuk menjadi seorang pemenang ya, akhirnya itu dia nggak ada lomba, minta dicariin lomba waktu itu. Karena pengen cari pengalaman tadi. Dan karena emang seneng nyanyi aja, Kang. Oke. Gitu. Yang nanem mental itu Ayah sama Ibu. Nggak dipupuk segitu ya? Nanem tuh nggak dipupuk kan? Nah, gitu aja. Dia bener gitu. Gitu. Kalau kondangan saya malu, dia minta nyanyi. Iya dulu kalau kondangan. Seriusan? Serius. Waktu dulu, kecil ya? Waktu kecil. Waktu sebelum ikutan Rising Star kan? Iya, masih SD, TK gitu. Oh jadi kalau ada kondangan ngerengek ke Ayah, pengen nyumbang lagu. Iya, nggak mau pulang kalau. Anak kecil dulu. Ya ampun. Tapi mentalnya udah bagus ya dari kecil ya? Emang pengen perform terus gitu dulu waktu kecil tuh. Star ya. Extrovert juga kan berarti ya? Apa introvert? Aduh, kalau dulu waktu kecil mungkin extrovert. Semakin gede, kayaknya kok capek ketemu orang. Terus kayak nggak gampang buat nyambung lah sama orang gitu. Oh, nggak ke semua orang bisa nyambung. Iya, nggak ke semua orang bisa. Apa karena overthinking tadi? Takut banyak kekhawatiran, ketakutan? Bisa jadi, Kang. Terus aku minderan juga anaknya. Wah, masa minder? Udah subscriber YouTube-nya minder. Jauh dibanding saya. Masih minder? Minder, Kang. Apalagi saya dong minder. Enggak dong. Bisnisnya banyak. Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu, minderan. Jadi kalau gaul sama orang itu sekarang juga ya, makanya aku nggak punya temen yang sesama artis gitu, maksud temen deket gitu ya. Palingan cuman temen yang hi, bye gitu doang. Tapi nggak punya temen deket yang artis, karena dari dulu akunya semacam kayak ada boundaries gitu dari diri aku. Kayaknya aku kurang layak ya bergaul sama mereka gitu dengan lifestyle aku yang segini. Aku melihat mereka lifestyle segini, jadi kayak udah minder duluan gitu. Ya ini kan sebetulnya mungkin lebih ke melihatnya gaya lifestyle-nya ya, gaulnya mungkin bisa jadi ya, takutnya nggak nyambung nih, takutnya ke bawah-bawah juga mungkin ya, lebih ada ada faktor-faktor itu juga ya. Padahal mungkin kalau udah deket ada aja yang mungkin satu lifestyle kan gitu ya. Mungkin. Cuman karena mungkin udah itu udahlah malas dulu gitu. Jadi cenderung makin kesini justru cenderung menyendiri gitu ya. Iya. Makanya bikin album kayak gitu banyak di rumah berarti ya? Banyak di rumah. Karena sekarang kan
Kalau media sosial kan bisa di mana aja ya. Oke. Sebelum ngomongin album, itu waktu di SMP kan ikut ajang. Di karantina juga. Terus udah gitu kan famous lah. Amin. Ya. Ya kan dikenal kan berarti ada kesibukan lain dong, ada agenda kan. Kalau udah jadi runner up dikontrak kan biasanya ya. Dia itu kan. Itu ngebagi kesibukan dengan sekolahnya gimana tuh? Nah. Ya, dulu lumayan tricky sih Kang. Jadi kalau waktu dulu itu kan maaf, aku selalu bilang antara pendidikan dan karir aku maunya balance. Oke. Tapi sebetulnya waktu aku SMP sampai SMK aku ada interest ke pendidikan, tapi concern aku waktu itu betul-betul ke karir sebetulnya. Tapi tetap pengen sekolah, nggak mau yang sampai ninggalin banget gitu waktu itu, nggak mau berhenti lah. Nah jadi waktu itu di SMP mah waktu itu masih yang mau belajar, masih yang serius. Pokoknya habis Rising Star kelas 8 balik karantina, udah mulai sekolah normal lagi, itu aku masih bisa ngejar peringkat 3 di kelas. Wah, hebat tuh. Tapi di kelas 3-nya udah mulai kayak kok males ya belajar gitu. Tambah lagi SMK. SMK nih aku udah mulai menghindar sebetulnya. Dari sekolah? Bukan, dari pelajarannya. Sekolahnya mah pengen. Oh, jadi masuk sekolah masuk. Tapi belajarnya aku malas. Jiwanya nggak di situ. Nggak di situ. Jadi pengen main gitu. Jadi tubuhnya ada di sekolahan, ada di kelas. Tapi jiwanya udah terbang di luar gitu ya. Ya kadang-kadang juga tubuhnya nggak di kelas. Karena SMK itu zaman-zamannya aku bandel, Kang. Oh, sering gitu banget ya. cabut sekolah. SMK ya, Sobat Kang Ridwan, zaman bandel. Jurusannya waktu itu seni musik klasik. Oh, seni musik. Seni musik, sekolahnya kan di sekolah musik. Jadi ada alibi lah waktu itu, pengen latihan gitu, pengen latihan musiknya gitu. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang kayak matematika, IPA, bahasa Indonesia kayak gitu-gitunya kayak dikesampingkan lah waktu itu sama aku. Jadi badannya bukan bandel nakal ya, dalam arti main nggak jelas, bukan ya, lebih ke ada aktivitas lain yang enggak juga kan? Beneran. Beneran. Aku dulu sering cabut. Ini ayah nih. Dia bikin web seriesnya sendiri. menceritakan dia di sekolah. Ada web series. Ada. Seriesnya dulu bikin. Ayahnya baru tahu setelah gede kan? Hah? Enggak. Oh, udah tahu. Oh, curhat sama ayah gitu. Iya, waktu itu kan ya. Oh, ini ayahnya support ya. Support. Kalau kebetulan ayah juga nggak yang terlalu nge-push di pendidikan gitu. Ayah sama bunda juga ya yang penting ada tanggung jawab aja lah di situ gitu. Nah terus sampai akhirnya pokoknya di SMK tuh aku sering banget cabut, sering banget telat, sering banget dihukum. Dulu kerjaannya tiap datang ke sekolah pasti lari dulu di lapangan karena telat. Telat terus. Dan sering cabut, sering ketahuan gitu. Sering dipanggil ke BK juga. Terus setelah dari SMK itu kan masih nggak balance gitu ya Kang, antara karir sama sekolah tuh. Masuk karir mah ya masuk sekolah tapi kayak pendidikan dinantiin dulu, tapi karir tuh tetap jalan gitu. Kayak kasarnya aku lebih memprioritaskan karir sebenarnya waktu itu, lebih lagi seneng di karirnya waktu itu daripada di pendidikannya. Sampai akhirnya aku lulus SMK musik, bingung mau kuliah apa, karena tadinya sempat mau kuliah musik juga tapi kayaknya jenuh ketemu musik mulu. Akhirnya aku nyari, aku punya interest apa ya selain musik gitu. Ternyata aku punya interest di bahasa Indonesia. Kuliah jurusan Sastra Indonesia. Nah, ketika aku kuliah di Sastra Indonesia, malah aku serius kuliahnya. Gitu. Jadi selama aku kuliah itu aku juga punya target gitu loh. Aku pengen lulus tepat waktu, terus kayak IPK juga nggak boleh anjlok-anjlok banget gitu. Aku pokoknya harus serius nih. Boleh lah anjlok tapi jangan banget gitu ya. Iya boleh lah anjlok tapi jangan banget gitu. Jadi ya harus, inilah aku ngerasa punya tanggung jawab yang besar tuh ketika aku kuliah. Nah balance ini sebenarnya antara karir dan kuliah tuh waktu kuliah. Aku pernah waktu itu ada workshop lagi bikin lagu untuk album ketiga. Terus ada UAS kuliah. Jadi aku tuh workshop 3 hari di Jakarta. Aku nginep di hotel. Jadi aku izin dulu nih sama produsernya, Kak, jam sekian sampai jam sekian aku UAS dulu ya, nanti baru aku ke studio untuk songwriting. Belajar dulu sama ikut ujian dulu? Iya, ikut ujian dulu, baru aku songwriting. Karena aku nggak mau melewatkan itu gitu, sayang. Karena aku kayak, akunya seneng kebetulan waktu kuliah, aku seneng belajar waktu kuliah. Jadi dua-duanya itu hal penting? Hal penting.
Barulah di situ aku berasa, oh ternyata gini ya pembagian waktu yang antara kuliah, antara belajar sama karir yang bener tuh ternyata kayak gini, bukan waktu sekolah gitu. Gak apa-apa, ini kan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya, gitu. Dulu saya gini, ini sekarang gini kan kita hidup itu kan tumbuh terus kan, ya, belajar dari pengalaman. Dari kata ayah sama bunda kan, cari pengalaman yang banyak. Justru pengalaman waktu di SMK itu yang bikin ketika SMA lebih dewasa kan, dalam melihat bagaimana caranya ngebalancein antara kuliah dan juga karir ya. Berarti itu kuliah selesai? Kuliah selesai, udah beres. Baru sih kemarin baru lulus. Jadi udah baru kemarin lulus 2023 maksudnya? Iya, Desember aku baru wisuda. Wih, selamat ya. Terima kasih. IPK aman? IPK aman. Yang penting jangan anjlok banget. Jangan anjlok banget gitu. Oke. Berarti kalau gitu belajar bahasa Indonesia, sastra Indonesia ya, kepake dong dalam bikin menulis lagu? Alhamdulillah kepake banget Kang, ternyata. Sekarang nyambung nih ke bikin album. Udah bikin album berapa? Udah bikin album 3, tapi yang aku bikin yang benar-benar involve dari pembuatan gitu sampai rilis itu baru di album ketiga. Jadi album ketiga ini rasa album pertama. Oh, karena banyak info. Iya. Sebelumnya kalau album 1, album 2 banyak orang lain yang bikinin. Kalau album 3 benar-benar banyak info, nih gua banget lah gitu. Dan itu masih nyambung dengan kuliah tadi ya. Itu bisa ceritain kayak gimana? Jadi karena sebetulnya begini, awalnya kenapa di album ketiga aku bisa banyak involve itu karena di album pertama dan album kedua mungkin waktu itu aku masih awal-awal karir ya, dan masih sangat diarahkan sama label aku juga, masih yang kayak oh ini cocoknya di lagu ballad, nanti dicariin lagu ballad, terus aku pilih lagu mana nih yang kira-kira sesuai sama aku bawain, aku nyanyiin jadi single, terus jadi album kan lama-lama tuh jadi banyak jadi album. Nah akhirnya karena makin kesini aku makin tumbuh keinginan untuk mengekspresikan diri aku sendiri gitu ya, Hanin yang sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya di kesempatan kemarin untuk bikin album ketiga aku ngomong gimana kalau misalkan nyoba nih di album ketiga nulis semuanya sendiri gitu. Tapi nggak sendirian banget sih sebenarnya di album ketiga ini, karena aku songwriting waktu itu sama produser namanya Music Basic. Jadi kita ngetim gitulah waktu itu. Oh jadi ada tim. Terus Hanan juga involve. Ya. Tambah ChatGPT enggak? Enggak dong, waktu itu aku belum tahu ChatGPT guys. Jadi gitu Kang, lebih ke apa ya? Jadi si produsernya ini mereka lebih ke aransemen. Dan untuk dari lirik, dari cerita lagunya, pesan-pesan yang mau dibawainnya itu lebih dari aku gitu. Makanya momennya pas kayak workshop tadi, sempat cerita workshop tuh itu kayak bikin lagu gitu. Oh jadi kalau workshop 3 hari nih, berarti targetnya tuh keluarlah satu single atau satu album gitu ya? Beberapa single juga bisa kan ya? Iya, gitu. Jadi dalam 1 hari nih misalkan aku kan ngumpul nih sama mereka di studio, terus nanti targetnya hari ini kita bikin 3 lagu ya gitu. Jadi nanti mereka mainin aja tuh instrumennya kita. Hari ini 3 lagu? Emang sehari 3 lagu bikin? Bisa, waktu itu sehari dapat 3, sehari dapat 2 gitu. Karena fokus kali ya? Iya, karena fokus dan enjoy aja sih, tergantung mood juga. Oh jadi ngalir aja nih, ini lagunya apa, kadang ngalor ngidul gitu, tiba-tiba ketemu jalurnya gitu ya? Jadi ya memang nggak seliar itu juga sih, kayak kita sebelumnya udah menyamakan persepsi gitu ya, referensinya mau dari ini. Oh ada patternnya, gitu. Ada referensinya? Ada referensinya, terus kita juga udah waktu itu mau nyusun temanya, nih temanya mau apa nih satu album ini, jadi aku bilang itu temanya adalah 5 tahap manusia ketika setelah mereka mengalami kedukaan. Jadi kan ada yang step-step yang kayak dia dari yang kalau ketika orang sedih itu kan pertama dia masih mungkin ada denial dulu ya, abis denial masih nggak terima, abis itu marah, abis marah dia apa sampai akhirnya di tahap yang dia merelakan gitu. Jadi ya kita bikin lagu-lagunya itu referensi musiknya kayak gimana, ceritanya juga kita udah punya petanya lah gitu. Jadi mereka lebih ke, jadi si Music Basic ini lebih ke musiknya sama notasinya kita cari bareng-bareng, dan nanti liriknya aku kayak gitu. Sendiri atau tetap ada tim juga kan? Kalau untuk lirik bahasa Indonesia aku sendiri. Mereka juga kadang-kadang kalau aku udah mentok banget nih, Kak minta ini dong, minta bang kata gitu atau enggak bang kalimat untuk pilihan si lirik ini nih gitu. Nanti mereka bantu. Tapi kalau sendiri aja gitu. Kalau nggak mah sendiri aja.
gitu. Nah itu kan sama tim ya, artinya sama label ya atau bukan? Itu tim sama produser. Oke, itu jadi hak ciptanya siapa jadinya? Di situ namanya ada banyak. Oh. Ada Hanindia, ada Marco Steviano, ada Jesilardus Mates. Oh jadi ikut lah itu ikut. Kontribusi ya, jadi nggak cuma satu orang. Iya. Karena kan sekarang lagi rame ya soal hak cipta ya, jadi perlu clear nih aturan mainnya. Itu dari awal udah jelas sekarang berarti? Dari awal udah jelas. Oh, gitu. Okay. Saya mau nanya soal cover, tapi kayaknya nyobain cover makanan dulu nih. Wih. boleh. Yang mau tes yang mana nih produknya nih? Kita ada produk roti. Yang paling recommended yang mana Kang Ridwan? Ini boleh kalau suka asin ini, kalau suka manis ini juga oke. Oke. Karena yang paling deket yang ini kayaknya saya mau ambil yang ini Kang. Siap, tarik. Ini jangan salvo kayak guys, kemarin habis nyoblos tapi celupin semuanya jadi. Kok bisa nyelup? Gini jadinya. Gini kali ya satu-satu ya. Aduh, jadi kemarin tuh habis nyolokin kelingking, ada kan yang jadi panitia kan pade-pade kan, pade-pade tetangga gitu, udah akrab juga, dibecandain, dicelupin jarinya tuh, pokoknya jadi salah satu simbol, salah satu paslon lah gitu. Terus aku kayak, nggak mau, aku kan netral gitu, jadi aku celupin aja semua jadi 5. Oh ya, kalau satu jadi simbol kan, angka satu, kalau dua, 3. Waktu itu ya dicelupin beberapa, ya udah celupin aja semuanya. Tuh guys. Iya, kok bisa 5 gitu. Saya pikir habis manicure pedicure, Pak. Nyelupnya kayak ngambil nasi gini. Iya. Saya juga tadinya sempat nggak mau milih karena kan jauh ya jaraknya. Saya kan KTP masih di Sukabumi. Kang Ridwan masih di Sukabumi ya? Ya, tapi sebagai warga negara yang baik pergi ke sana. Berangkat cuma nyoblos udah gitu balik lagi ke sini. Ya. Untungnya udah ada jalan tol. Saya temenin ya. Ya, Kang dicobain ya. Dicobain. Cobain gimana rasanya. Ini produk lokal dong berarti. Iya, asli Indonesia. Local pride. Iya. Dia ngebuka lagi. Apa? Ini. Oke. Gimana? Suka Kang? Alhamdulillah. Rotinya empuk banget ya, lembut banget. Amor Cakes. Kenapa rebranding Kang? Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Lagi rebranding jadi Amor Cakes. Dari Bulu Amor. Dari Bulu Karena Amor. kita targetnya nasional. Jadi biar memudahkan orang inget brand kita. Gitu. Amor itu dari apa? Amor tuh cinta, Pak. Oh. Amor tuh cinta, bahasa Latin. Mi Amor. Amor juga dia Amor. Nah. Dewa Amor kan ada, Dewa Amor. Dewa cinta. Namanya udah lama, Pak, nggak bisa ganti. Susah. Kayak sebelum keluarga ya? Berkeluarga atau berkeluarga? Sebelum keluarga. Setelah. Oh setelah? Setelah. Biasanya kalau setelah keluarga sebelum punya anak. Kalau punya anak biasanya nama anak ya. Iya. Belum ya Pak? Setelah berkeluarga. Setelah punya anak atau sebelum? Setelah punya anak lahir. Setelah punya anak sih. Oh setelah punya. Cuman nggak idealis gitu. Kan biasanya rata-rata gitu. Ada. Kalau kayak agak cocok bisa tuh Pak. Kita ini punya salad nih, salad Diva. Diva ini nama anak saya. Tapi memang kan namanya salad yang memang Divanya salad. Nah gitu. Cuman kebetulan cocok dimasukin gitu. Kalau nggak cocok ya dipaksain. Perlu sesuai. Salad jihad gak cocok Pak ya? Enggak. Itu kalau mau nyanyi, mau manggung, ada persiapan nggak? Misalnya minum jahe gitu, kan perlu dijaga kan suara? Ya, tapi aku alhamdulillah enggak sih Kang. Ngalir aja gitu ya? Ngalir aja, aku juga makan jorok tau. Maksudnya, kan katanya kalau penyanyi mah jangan makan gorengan. Betul. Jangan makan es gitu. Betul. Aku selama ini makan tiap hari gorengan. Minum, boleh. Tiap hari apa? Tiap hari gorengan. Oh, cuek aja gitu ya? Cuek biasanya. aja. Minum es juga ya paling pilek.
Tapi nggak ngaruh ke suara mah. Oh, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena udah dilatih dari dulu ya makan gorengan. Jadi udah semacam kebal kali ya tenggorokannya gitu. Udah kebal. Keren ini udah bisa ciptain 3 lagu ya. 3 album. Iya. 3 lagu, 3 album. Berapa lagu total? Total berapa lagu berarti? Kalau di album ketiga ini ada 9 lagu. Kalau dulu album kayak gitu kaset ya, 1 kaset dulu. Kalau sekarang nggak bisa gitu ya. Ya sekarang lebih terakhir aku ngeluarin album yang ada kasetnya itu album kedua. Album ketiga ini nggak ada bentuk fisik ya, jadi digital. Oh iya, sekarang serba digital. So dijual fisik, bingung dinyalainnya di mana itu. Iya kan? Sekarang Jadi merchandise doang. Iya, merchandise doang. koleksi. Gitu. Koleksi dan nggak dinyalain. Wah, dapat gitu, disimpan aja. Kecuali fans berat atau kolektor ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang soal cover mengcover nih. Itu gimana ceritanya soal cover mengcover lagu? Awalnya ya. Ya, awalnya. Awalnya itu aku kan mulai cover tuh 2014 akhir ya waktu itu. Jadi pas beres Rising Star, walaupun waktu itu udah sign sama manajemen sama label, tapi aku masih yang ya namanya pendatang baru gitu ya, masih bingung lah mau ngapain, masih belum ada kerjaan juga, masih belum ada project juga. Jadi waktu itu karena ada YouTube, terus om aku nih adiknya ayah yang bungsu, dia suka sama videografi, suka foto-foto, terus bisa audio juga. Karena dulu kan di studio yang di rumah nenek ini dulu kan sempet dirental. Terus om lah nih yang jadi operatornya gitu. Karena dia ngerti semuanya gitu, ya udah akhirnya iseng-iseng bikin nyanyi aja. Dulu kan masih belum tahu namanya cover gitu ya, jadi iseng-iseng bikin video nyanyi aja dulu. Oh, awalnya cuma nyanyi, terus direkam. Gitu. Belum rame lah istilah cover lagu, belum ya? Belum. Cuman nyanyi, dimasukin, diupload ke YouTube. Iya. Dan yang nonton banyak gitu. Awalnya enggak. Awalnya enggak. Oh, sampai berapa video dulu ya waktu itu. Baru tuh ada salah satu video yang akhirnya dari aku nyanyi itu banyak tuh yang notice YouTube Hanin waktu itu. Viral ya. Iya, kalau sekarang biasanya viral gitu. Trending waktu itu ya. Oh iya, trending. Oh jadi nggak langsung ya dari beberapa konten, baru aja ada yang berhasil. Nggak langsung. Bahkan ada yang sampai viewsnya banyak banget ya waktu itu. Alhamdulillah ya, waktu itu sempat berapa puluh juta gitu nyampe. Cover loh itu waktu itu. Dari cover doang ya. Itu monetize-nya ada dong ya masuk ya? Tetap nggak gede tapi kan? Nggak gede, gitu karena ya? Kalau monetize cover itu kan pasti dia terbagi 2 ya. Sama apa pemilik lagu asli? Pemilik lagu aslinya. Jadi udah ada klaim otomatis kan, udah ada sistemnya kan kalau dari YouTube ya. Jadi nggak full lah. Nggak bahkan bisa... ada yang nggak bisa dimonetize juga. Gitu. Jadi hobi aja ya, ngalir. Hobi. Apa namanya? Hobi lah ya, mencurahkan hobi di situ. Iya, berkegiatan aja sebenarnya sama mungkin salah satu pengembangan dirinya juga di situ, Kang. Nah, gimana tuh pengembangan diri? Maksudnya gimana? Jadi kalau cover itu kan dulu bikin musiknya sendiri. Jadi dulu belajar bikin musik itu sampai akhirnya sekarang aku kalau misalkan mau bikin ya demo-demo lagu gitu, sekarang udah bisa bikin musik sendiri, recording sendiri di rumah. Nah itu belajar itu gara-gara dulu cover. Cover tuh harus bikin musik sendiri, harus ngerekamnya sendiri juga di studio kan. Akhirnya belajar, mau nggak mau belajar dong programnya tuh, programming komputernya juga pakai DAW-nya juga belajar gitu. Terus untuk bikin videonya juga dulu, karena dulu bikin video cover tuh lumayan juga mengasah keterampilan untuk cari ide, terus untuk cari angle-angle yang bagus tuh kayak gimana gitu, cari-cari referensi gitu. Akhirnya gara-gara dulu belajar dari bikin video pas bikin cover, sekarang tuh kalau mau bikin video klip untuk lagu sendiri ya udah terbiasa, karena dulu udah terbiasa untuk bikin video sendiri gitu. Jadi basicnya tuh dapat ketika belajar ngecover lagu orang, sehingga di situ banyaklah belajar hal-hal kecil, karena dilakukan sendiri semua, kan ngegaji orang mahal kan gitu ya. Gitu. Jadi kerjain dulu semua kan sendiri. Jadi ketika kayak kemarin bikin album gitu ya,
udah paham ya tugasnya masing-masing. Oh, sini ngurusin ini, sini ngurusin ini, gua ngurusin ini. Jadi bagi-bagi tugas. Create lah sesuatu. Oh, jadi dari cover pun belajar banyak hal ya? Dari cover pun belajar banyak hal. Belajar ngaransemen lagu juga dari cover kan. Gitu. Jadi untuk membuat suatu aransemen lagu gitu, aku belajarnya ketika aku mengcover itulah. Gitu, Kang. Kalau sekarang fokusnya lebih banyak di apa sih, Hanin tuh? Lebih ke cover kah, apa nyanyi kah, atau konten apa TikTok atau YouTube gitu sekarang? Kalau sekarang tuh sebenarnya fokus utama aku adalah bikin karya original aku sendiri. Dari kan jadi yang semenjak dari album ketiga itu ya. Karena ternyata wah, aku menemukan kenyamanan nih bikin karya sendiri gitu. Jadi sekarang fokusnya adalah bikin karya sendiri gitu. Jadi mau itu dimakan atau nggak dimakan di pasar gitu ya. Kayak sekarang aku udah nothing tulus sih, Kang. Jadi bikin karya sendiri tuh pahit-pahitnya ujung-ujungnya banget ya, ini buat kenang-kenangan aja lah. Iya, tapi kan dari sekian nanti ada yang trending bisa jadi kan? Ya kayak invest aja sih sekarang kalau bikin lagu kan. Karena kita nggak pernah tahu kapan lagu itu akan meledak gitu. Betul. Soalnya sekarang banyak kasusnya yang kayak lagu lama dirilis 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, baru meledaknya tuh sekarang gara-gara TikTok gitu. Betul. Jadi bikin lagu sekarang kayak invest aja, nggak pernah tahu kita kapan dia pecah telur. Mindsetnya ya, jadi sekarang udah nggak terlalu ambil pusing dengan kayak gituan, karena kalau ditarget bingung juga ya. Ya kita pikir lagunya enak, pas dipublis kok yang views dikit, nggak naik-naik nih angkanya gitu. Karena kalau lagu mah perlu sering didengar gitu ya. Ya tiap tahu betul bahkan ada yang lagu Jepang ya kalau nggak salah ya, tahun berapa gitu. Tiba-tiba viralnya baru-baru ini ya karena TikTok gitu. Kan kita nggak tahu ya. Atau bisa jadi ada yang cover ulang mungkin nanti gitu. Atau zamannya belum oke nih nanti naik. Atau bisa jadi ketika bikin ada yang hits kan kita nggak tahu ya. Kan kalau bicara upaya mah kan segala daya dikeluarkan ya. Upaya daya dikeluarkan supaya jadi masterpiece kan gitu. Ternyata kalau hasil kan yang mutusin pendengar kan. Betul. Tapi kan subscribersnya udah banyak ya, berarti followersnya udah yang sering dengerin ya, alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah. Tapi ya memang kalau YouTube tuh aku sekarang udah nggak terlalu aktif ya, subscribers YouTube juga 3,9 gitu. Ya udah stuck aja gitu di situ karena akunya udah nggak terlalu aktif di YouTube gitu. Jadi paling sekarang buat pendengar-pendengar aku ya palingan monthly listener yang ada di Spotify gitu. Oh, jadi sekarang di Spotify. Jadi misalnya kayak album nih dibikin, dirilisnya di Spotify. Iya, memang selalu di Spotify. Di YouTube nggak dikeluarin? Di YouTube palingan ya ada sih yang kayak official audio yang udah otomatis kalau kita rilis tuh otomatis YouTube juga ada kan audionya gitu. Dan kadang-kadang aku juga suka bikin lirik video juga naikin di YouTube. MV music video dari lagu-lagu yang ada di album bikin di YouTube gitu. Cuman nggak sesering dulu. Kan YouTube juga dia punya ya YouTube Music Studio ya. YouTube Music ya. Di situ ada berarti lagu? Ada. Oh, di situ ada. YouTube musik pasti ada ya karena udah diregister ke semua platform. Mulai dulu Spotify, Deezer, terus Zoom, apa semuanya masuk. Di Apple Music kayak gitu-gitu. YouTube-nya tidak menjadi platform andalan. Iya. Tapi kan masih banyak juga orang yang buka YouTube kan? Iya, buka YouTube. Dia tetap setiap minggu pasti ada kontennya. Oh, gitu. Cuman album nggak semua dirilis di situ. Dirilis. Tetap dirilis juga di situ. Oh, album di YouTube juga ada, tapi memang lebih ke prioritasnya yang lain dulu gitu. Kalau Instagram juga aktif ya? Instagram aktif, tapi Instagram saya mah isinya absurd, Kang. Oh iya. Ya, kesukaan sendiri lah ya. Iya, kayak ya mengenal sisi lain Hanin tuh di Instagram, di TikTok gitu. Bukan sisi lain, sisi sebenarnya gitu. Iya, betul. Nah, ya kan itu untuk follower-follower kita kan yang kepoin siapa sih seorang Hanin kita, kepoinnya di sana gitu ya. Lebih mudah. Kedepannya mau ngapain nih? Kedepannya mungkin kalau terdekat sih insya Allah nanti Maret mau rilis single lagi. Terus kedepannya mungkin untuk karir di musik mengalir aja sih Kang, maksudnya sejauh ini masih kepikirannya sih mungkin bikin karya, bikin kolaborasi gitu sama musisi-musisi lain kayak gitu sih kalau untuk karir di musik gitu. Terus kalau untuk menuju ke sana yang dilakukan salah satunya tadi ya bikin album gitu ya, termasuk tadi berkarya gitu ya, kolaborasi.
Kolaborasi. Oh, itu akan dilakukan ya dalam waktu ke depan lah seperti itu. Oke, siap. Ada tips nggak buat Sobat Kang Ridwan nih, audiensnya, terutama yang fansnya Hanin, untuk mereka supaya tetap termotivasi jika ingin menjadi seorang penyanyi ya, musisi ya, seperti itu. Ada tips buat mereka? Kalau tips buat teman-teman yang mungkin mau menjadi penyanyi, musisi gitu kan, sekarang kan banyak banget ya Kang, kayak hampir setiap bulan atau setiap minggu bahkan banyak banget musisi baru, penyanyi baru gitu, dan ya kita harus siap akan realita yang terjadi gitu. Sekarang tuh banyak banget gitu yang manusia-manusia berbakat yang bermunculan gitu. Jadi intinya mungkin tips dari aku ya, kita satu harus yakin sama kemampuan kita sendiri, yakin kalau misalkan setiap manusia itu unik, setiap manusia pasti bisa menghasilkan, kalau di musik gitu ya, pasti bisa menghasilkan karya yang unik juga, karena kan naturalnya keluar dari kita pasti uniknya beda-beda ya Kang. Terus konsistensi itu sih, konsistensi yang harus butuh kesabaran gitu. PR-nya itu ya? Iya, PR-nya itu butuh kesabaran. Karena kalau misalkan kita nggak sabar, ya lama-kelamaan juga kita nggak bisa menjaga eksistensi kita, karena kita nggak konsisten gitu. Jadi ya konsisten aja, mau ada yang dengar mau nggak ada yang dengar, yang penting konsisten aja dulu. Karena baliknya lagi ya, tadi aku bilang kalau mau jadi musisi, mau jadi penyanyi sekarang, aset kita kan musik. Jadi kita bikin musik itu, kalau orientasinya ke sana ya, kalau orientasinya untuk uang mungkin atau untuk aset gitu ya, investasi aja gitu. Kita nggak pernah tahu karya kita kapan bisa diterima sama orang banyak gitu. Tapi kalau untuk seneng-senengan aja gitu, kalau aku sekarang jatuhnya musik ya udah jadi ya bagian dari hidup aku, udah jadi sesuatu yang mungkin nggak akan pernah bisa lepas dari aku. Jadi ngejalaninnya mau ada nggak ada hasilnya, selama aku masih berkaitan sama musik ya aku akan bahagia aja gitu. Dan dinikmati ya. Dan dinikmati aja. Itu tadi, cari pengalaman. Tuh. Karena pengalaman tidak akan pernah berhenti. Iya betul Kang. Selama kita hidup selalu ada pengalaman. Selalu ada. Kan? Dan itu jadi pembelajaran kita untuk tumbuh lebih hebat lagi ya. Iya. Terima kasih nih udah mau sharing di sini. Sama-sama Kang. Ada satu sesi lagi. Oke. Jawab cepat. Oke. Oke ya. Jawab cepat. Iya. Saya kasih pertanyaan, jawabnya cepat. Oke. Ya. Bukan dikasih pertanyaan, jawabnya cepat semua. Apa yang cepat? Iya kan? Jawab cepat. Iya. Dijawabnya cepat. Oke. Ya, kalau jawabnya cepat semua, cepat. Oke ya, ini ya. Oke. Penyanyi idola dalam negeri siapa? Penyanyi idola, mungkin musisi kali ya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oh ya, collab ya berapa kali ya? Collab tapi emang iya sempat collab, tapi sebelumnya udah mengidolakan, habis collab makin jadi idola. Wih, mantap. Oke, Om Dhani. Upbeat atau ballad? Medium beat, boleh nggak? Medium. Oh, terlalu tinggi ya. Terlalu kenceng. Keadaan bangun tidur, disuruh nyanyi gitu. Pelan ya? Iya. Oke. Pupus atau kau yang tersembunyi? Kau yang sembunyi. TikTok atau YouTube? Sekarang, aduh itu pilihan yang sulit ya, karena aku gede dari YouTube, tapi sekarang kayak lagi senangnya sama TikTok. Nah. Karena sebenarnya kalau TikTok aku seneng, itu hiburan banget tuh, scroll itu hiburan banget bro. Mantap, informasi semua dari TikTok gitu. Mau makan jalan-jalan. Iya betul. Jadi TikTok deh sekarang. Oke, grup atau solo? Solo dong ya. Konser keliling Indonesia atau konser tunggal di luar negeri? Aduh, konser tunggal di luar negeri pengen. Wih, mudah-mudahan ya. Amin. Ciptain lagu sendiri atau collabs? Ciptain lagu sendiri. Wih, mantap. Terima kasih sudah hadir, sudah bersedia sharing. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Kang Ridwan di rumah. Amin. Ya. Sukses selalu ya. Amin. Untuk albumnya ya. Amin. Hani juga makasih banyak Kang Ridwan. Siap. Diajak main kesini nyobain Amor Cake nih. Siap. Bisa sharing di sini. Siap. Makasih ya Anin. Sama-sama Kang Ridwan. Bye.